Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Trisna. Pada kesempatan ini akan menyajikan salah satu dari 7 jurus Bika Hebat, yakni jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Waalaikumsalam. Apa kabar, anak-anak? Luar biasa. Hari ini yang tidak masuk siapa? Oke, baik. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya. Tapi sebelum kita mulai, siapa yang izin doa? Boleh. Oke, Duta ya. Oke, silakan Duta. Baiklah teman-teman, untuk mengambil berkah pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Baik anak-anak, untuk hari ini kita akan lanjutkan materinya untuk membahas kembali mengenai 7 jurus Bika Hebat. Untuk hari ini kelas 12-3 kita akan menggunakan jurus yang ketiga. Jurus yang ketiga itu yakni tumbuhkan resiliensi. Ada yang udah tahu apa itu resiliensi? Belum ya? Oke, coba boleh kan ini? Coba di browsing, coba tanya di menu. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan, tekanan, atau perubahan hidup serta mampu beradaptasi dan bertahan dalam situasi yang menantang. Oke, benar sekali. Ada lagi? Benar? Coba temannya? Baik anak-anak, itu jawaban dari temanmu tadi. Resiliensi itu merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari kesulitan, tekanan, atau trauma hidup serta mampu beradaptasi dan bertahan dalam situasi yang menantang dan terus berkembang. Itu konsepnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi 3 kelompok. Nanti konsepnya berhitung ya. Berhitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nyambung? Oke. Nanti hijau dulu ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti terus langsung ke sini ya. Kayak ulang gitu ya. Itu ya. Oke, kita mulai dari hijau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang ingat ya. Itunya nomor masing-masing. Yang tadi menyebutkan angka 1, berarti kelompok 1 sebelah sini. Yang tadi menyebutkan angka 2, berarti kelompok 2 di belakang kanan. Yang tadi menyebutkan kelompok 3, berarti di sebelah kanan bawah. Yuk, silakan. Kumpul. Oke, udah kumpul ya semuanya. Silakan masing-masing kelompok ambil kartu di depan bawah. Ya, silakan. Kelompok 1. Tugasnya di mana? Ya, dengar dulu. Dari kartu itu tugas kalian bikin menara setinggi mungkin. Siapa yang paling tinggi? Ayo, siapa yang paling tinggi itu pemenangnya. Ya. Waktunya kita batasi berapa menit? 5 menit, 10 menit. 10 menit ya maksimal. Ya, yang sudah selesai, nanti silakan angkat ya. Oke, ya silakan mulai. Boleh yang dibantu pakai ini. Boleh dibantu pakai ini ya. Nah, bisa dibantu pakai ini. Oke, silakan. Ya, silakan mulai. Kita nih. Boleh dibantu pakai lem ya. Lem. Lampunya. Kami minjem. Mau pakai lem? Nih. Nah, ada Pak. Kami mau. Boleh pakai lem. Jangan beremosi-emosi. Anak-anak tadi sudah semua ya mencoba untuk membangun menara dari kartu, ternyata tidak semudah yang kita duga ya. Oke. Baik, tadi dari kelompok 1, 2, 3. Siapa yang bisa mereview jadi dari apa yang kalian lakukan membangun menara tadi dari kelompok 1 ya, dari kelompok 2 ya, Boris ya. Oke, gimana Boris tadi? Perasaan saya dan teman-teman cukup kurang puas dengan apa yang kami capai karena yang kami lakukan tidak semudah apa yang
lakukan. Yang dilakukan ya. Gimana tadi perasaannya tadi? Udah mau tinggi, ternyata dia tuh. Iya Pak. Gimana tadi perasaannya tadi? Sedih, kecewa? Sedih, kecewa Pak. Kecewa ya. Tapi kan masih tetap dilanjutin ya. Iya, Pak. Ya masih dapat berapa tingkat tadi? 2, 3 ya. 2, 3, 4 Pak. Ya, biar 3 tingkatan ya. Ya lumayan tadi itu sudah masuk tinggi sembilan. Oke, jadi itu reviewnya. Baik anak-anak, itu tadi kalian sudah mengerjakan bersama-sama bagaimana kalian punya keinginan ya membuat suatu menara yang tinggi, tapi ternyata tidak semuanya berhasil, hampir semuanya mengalami kegagalan-kegagalan. Dan begitu juga dalam pribadi kita masing-masing. Jadi anak-anak, mungkin anak-anak pernah nggak kamu mengalami suatu kekecewaan? Mengalami kegagalan pernah nggak? Ya, coba dari sini sebentar ya. Coba kita punya pengalaman yang berbeda. Kita pernah mengalami kegagalan. Coba kamu bayangin ya, suatu kejadian yang pernah kamu merasa diremehkan orang, dijatuhkan orang, atau diabaikan, sesuatu yang menyakitkan, atau mengalami satu kekalahan ya, sesuatu yang belum berhasil dari keinginanmu. Coba ambil satu saja. Kira-kira kau bayangkan. Kemudian ini coba direfleksikan. Coba ditulis di kertas yang masing-masing, ambil bukunya. Ya. Dari yang sudah kalian bayangkan tadi, coba tulis yang pertama. Ya. Yang pertama ini. Apa dampak dari pengalaman tersebut terhadap diri saya? Dari yang saya bayangkan tadi itu, entah itu suatu kegagalan, kekecewaan, kekalahan, atau perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu berdampak pada apa? Pada diri kalian. Coba tulis. Baik anak-anak, cukup ya? Sudah semua? Sudah? Coba siapa di antara kalian yang bersedia untuk menceritakan dari yang kamu tulis pengalaman tersebut berkenaan dengan yang pernah kau alami? Siapa? Ya, oke, Bisma, silakan juga. Silakan diceritakan. Oke, sambil duduk boleh apa-apa, di apa-apa yang silakan. Oke. Saya ingin bercerita Pak, kalau pada tahun 2024 saya mempunyai pengalaman yaitu mengikuti lomba turnamen atau bisa dibilang pertandingan basket se-Sumatera Selatan yaitu DBL Sumatera Series. Itu saya dan teman-teman saya berhasil mengalahkan 3 SMA unggulan di Palembang. Yang pertama itu ada SMA Ignatius Yus Global, yang kedua ada SMA Kusuma Bangsa, dan yang ketiga ada SMA Satria Wira. Kami saat itu berhasil menduduki di Fantastic Four untuk SMA 3 pertama kalinya. Tapi kami harus bersedih dan berkecil hati karena kami kalah di babak semifinal untuk mendapatkan final di DBL Sumatera Series dengan poin 66-63 pada saat itu. Gimana perasaan kalian saat itu? Ketika Perasaannya tentu jelas Pak, sangat-sangat sedih dan benar kecewa sama hasil yang kami dapatkan. Karena tujuan kami atau target pelatih kami itu berada di final. Oke. Kemudian setelah dari sana yang kalian lakukan apa? Oh ya, setelah selesai dari sana masih lanjut mau tanding lagi, stop atau gimana? Ya betul Pak, kami tetap lanjut bertanding. Sesudah kami kalah dari Fantastic Four atau semifinal itu kami pulang ke Ragunuli. Pada saat itu langsung latihan seminggu itu sampai 5 kali untuk mencapai target final di tahun depan 2025 Pak. Berarti latihannya lebih kencang lagi ya sebelumnya ya, lebih keras lagi ya waktunya ya. Hasilnya gimana? Dan alhamdulillah hasilnya kami mendapatkan final pada tahun 2025 itu. Dan kami juga benar-benar puas terhadap hasil yang kami dapatkan karena perjuangan yang kami dapatkan itu benar-benar susah, senang dan sakit itu sama-sama kami rasain Pak. Oke, sampai final ya. Oke. Siapa lagi yang punya pengalaman? Ya, Birzal ya, silakan. Ini Pak, saya punya pengalaman itu pas kelas 11 Pak, semester 1. Itu kan Mirzal tuh merasa bahwa Mirzal tuh untuk nilai itu lah aman Pak, jadi pengen belajarnya jadi lebih santai. Dan di situ juga ketika bagi rapat untuk semester 1 itu Mirzal tuh merasa bahwa nilai Mirzal tuh bakal wah pasti tetap besar ini.
Tapi pada kenyataannya pada saat pembagian rapor semester saya itu Mirzal cukup kecewa dan sangat kecewa malah. Karena nilai yang Mirzal ingin itu kan harus tingkat terus, harus naik terus, tapi malah pas semester saya itu menurun. Dan saat itu juga merasa Mirzal itu langsung hancur Pak, kecewa. Jadi kayaknya aku malah punya setinggi langit malah tiba-tiba jatuh Pak. Marah nggak waktu itu? Marah, kesal. Marah sama siapa? Marah gurunya apa Marah sama diri sendiri Pak. Terus kemudian yang kamu lakukan setelah itu apa? Setelah itu Mirzal tuh sempat berdiam diri dulu untuk refleksi ngaku bisa kayak ini. Tapi setelah itu langsung mencoba untuk step back Pak, langsung untuk tancap gas lagi. Harus mulai belajar lagi, harus ngejar lagi lah nilai-nilai. Dan buktinya di semester 2 Mirzal bisa capai lah target nilai yang Mirzal inginkan, jadi yang tinggi. Sampai ya, lebih baik dari yang sebelumnya ya. Oke, jadi sudah jadi dengan semangat, dengan berubah strategi, kemudian muncul lagi ya targetnya sesuai dengan targetnya ya. Oke, ulang lagi temannya ya. Baik, nah ya. Itu tadi cerita dari teman-temanmu ya. Mungkin kalian juga punya juga cerita yang sedemikian rupa. Itulah harapannya anak-anak. Jadi ketika kita terpuruk, kita kecewa, kita sedih, kita harus cepat bangkit dan bangkit ya. Sehingga prestasi itu hanya tertunda saja. Kalau kita tetap semangat, ya kita akan mendapatkan apa yang kita raih. Nah, untuk selanjutnya ya, juga kita sama-sama menyaksikan tayangan berikut ini. Siapa yang bisa mereview apa yang tadi sudah ditonton? Ya. Oke, silakan Citra ya. Oke, silakan Citra. Berdasarkan video yang telah kita tonton tadi, itu adalah laporan dengan lari di Barcelona, di mana yang bisa di situ adalah seorang player bernama Derek. Di situ terlihat ketika hampir ingin mencapai finish, tiba-tiba Derek mengalami cedera yang parah sehingga tidak memungkinkan untuk berlari lebih jauh lagi, sehingga ada seseorang yang menurut keuntungan itu mungkin adalah ayahnya, karena di video yang disebutkan karena kamu pasti bisa di situ. Kemudian ayahnya yang membantunya memaksakan berlari hingga sampai menuju ke finish. Nah, dari video tersebut kita bisa melihat bahwasannya di situ dia telah menerapkan apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu resiliensi. Dan dimana dari tadi, walaupun dia tidak menggunakan pertandingan, tapi dia telah membuktikan kepada dunia bahwasanya dia itu telah kedirian dia itu lebih berharga dari apapun dan dari apapun. Jadi yang dapat kita petik dari video tersebut adalah janganlah kita menyerah atas musibah ataupun tantangan yang kita hadapi, karena usaha serta keringat kita yang kita keluarkan itu tidak akan sia-sia. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari video yang telah kita tonton. Oke. Baik anak-anak, itu tadi yang sudah kita pelajari bersama, ya sudah disampaikan sama teman-temanmu. Ada dua macam anak-anak konsep berpikir kita. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Ya. Jadi kedua hal ini membedakan cara kita berpikir. Mana cara berpikir kita yang tadi yang bisa jadi semangat untuk terus dan terus bangkit. Ada juga cara berpikir yang konsep lama, yang kalau kita berpikir yang seperti ini, kita akan biasanya tidak atau sulit untuk bisa maju ya. Dan yang terakhir, bila dikritik, orang yang fixed mindset ini saya nanti dia biasanya kalau dikritik marah, nggak suka dikasih masukan. Tapi sebenarnya ya, yang ini
kalau dikritik dia malah berterima kasih dan akan memperbaiki. Nah, kalian mau pilih yang mana? Mau yang fixed atau grow? Kalau kalian mau sukses, pilihlah yang grow. Itu konsepnya ketika kalian mau berhasil. Oke, satu lagi ya yang bisa kita saksikan anak-anak ya, video yang selanjutnya ya. Break ya. Sampai ke dia menyeberang ya. Itu baru cerdas ya. Dan semua. Bisa dimaknai ceritanya? Oke. Baik anak-anak, untuk video yang terakhir tadi ya, siapa yang bisa menyampaikan makna dari video tersebut? Ya, ntar ya. Oke, silakan. Jadi Pak, yang dapat saya simpulkan dari video barusan tadi itu ada dua situasi Pak. Yang dimana situasi pertama tadi ada kedua belah pihak yang mendapatkan masalah dan tidak ingin mengalah Pak, karena egonya terlalu tinggi mungkin, dan juga karena tidak mau mengalah tadi sehingga mereka saling menggunakan kekerasan sampai mereka tidak mendapatkan hasil yang diinginkan Pak. Ya. Tidak dapat sampai tujuannya. Ya. Berbeda dengan situasi kedua tadi yang kecil ya. yang kecil, mereka berdua tadi saling ada yang mengalah Pak. Ya. Sehingga mereka berdua bisa sampai di tempat yang diinginkan Pak. Oke, yang didapat apa tadi? Pesan yang bisa kita ambil. Pesan yang saya dapat ambil tadi Pak, ketika kita mendapati masalah itu jangan menggunakan ego Pak, kita jangan kekerasan dulu Pak, berpikir dulu secara tenang Pak, untuk mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa mendapat tujuan dan hasil yang diinginkan. Oke. Anak-anak, itu tadi untuk pembelajaran kita hari ini. Tidak terasa waktu sudah selesai ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari hari ini punya manfaat, dan yang penting anak-anak nanti dari kegiatan ini tindak lanjutnya silakan yang masih mau untuk konseling ya, nanti bisa dilakukan konseling secara pribadi atau kelompok di ruangan saya berkenaan dengan resiliensi ini ya, terutama nanti prestasi kalian dan juga itu tadi ya, prestasi kalian, terutama nanti prestasi kalian untuk ke jenjang perguruan tinggi ya. Itu saja ya untuk kesempatan kali ini ya, saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kata-kata apa ya? Kata-kata hari ini tetap semangat, jangan mudah menyerah.